Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di RCK, Ruang Cerita Kita. Sebuah ruang hangat yang dihadirkan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga atau BPK DPD PKS Kota Depok. Tempat kita berbagi kisah dan banyak hal, dan semoga insya Allah semuanya akan bisa menginspirasi kita, terutama keluarga kita. Dan hari ini senang sekali saya Iwan Abdi diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat nih, jarang-jarang bisa hadir di sini. Dan bagaimana kalau kita tanya banyak hal tentang peran beliau dalam keluarga, ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak biasa begitu ya. Kita akan ngobrol panjang lebar. Dan hari ini saya langsung hadirkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri Dianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Mas Heri aja ya. Boleh. Ya, Masya Allah. Kalau biasanya teman-teman semuanya di PKS itu biasanya panggilnya Ustadz begitu ya. Makanya hari ini agak Masya Allah, saya hari ini panggilnya apa ya, Mas aja deh gitu ya. Mas Heri Dianto, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik. Mas Her, beliau adalah Mas Heri Dianto ini adalah Ketua DPD PKS Kota Depok. Dan hari ini tidak sendirian Mas Heri. Hari ini akan ditemani oleh Bang Izu, sudah ada di sini. Apa kabar Bang Izu? Alhamdulillah. Kalau Bang Izu ini beliau aktif di salah satu forum, yaitu Forum Ayah. Forum Ayah ini adalah tentunya masih bagian dari DPD PKS Kota Depok, dan tentunya beliau juga sebagai ketua dari Bapak 360, begitu ya sebutannya. 360. Bapak 360. Betul Ya, sekali, Bapak Mas. 360 DPD PKS Kota Depok. Siap. Nah, banyak yang belum kenal mungkin atau belum tahu tentang bagaimana Bapak 360 ini beraktivitas, aktivitasnya apa aja gitu ya. Nanti kita akan tanya, dan tentunya terkait dengan obrolan kita ini akan luar biasa, bisa jadi salah satu referensi kita bagaimana kita bisa berperan tentunya sebagai seorang ayah di keluarga. Biasanya kan ibu gitu kan ya. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana ayah nih, bagaimana nih, apakah kerja aja ataukah dari jauh monitoringnya atau bagaimana, nanti kita akan tahu sama-sama ya. Kita mulai dari pertanyaan kali ya. Tapi boleh deh diminum dulu. Kita minum dulu ya, boleh ya? Teman-teman semuanya minum dulu ya. Bismillah. Bismillah. Seger. Teman-teman udah minum ya? Kita minum di sini. Oke. Nah, Mas Heri, Bang Izu, ini kita mulai dengan satu pertanyaan. Bukan satu sih, beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama, ini pertanyaan kalau anak-anak nih disuruh mendeskripsikan Bapak dalam 3 kata gitu ya, kira-kira apa nih? Dimulai dari Mas Heri dulu. Ayah sayang anak. Ayah sayang anak. Oke, 3 kata, udah bener ya teman-teman ya. Oke, ayah sayang anak. Kalau Bang Izu apa? Asik, keren, penyayang. Asik, keren, penyayang. Tapi emang dalam keseharian kayak gitu? Jelas. Jelas ya. Ke Mas Heri deh. Tadi ayah sayang anak. Betul. Emang keseharian emang gitu ya? Karena itu yang menjadi kekuatan yang bisa saya berikan kepada mereka. Bentuk sayangnya apa sih Mas Heri? Iya, sayang lahir batin lah ya. Sayang lahir batin. Misalnya apa kalau misalnya dalam keseharian gitu? Yang Salah satunya. secara mungkin. praktis saya mengatakan atau memanggil anak saya itu dengan sayang. Sayang ya? Iya. Oh, Masya Allah ya. Yang bangun gitu. Oh, Masya Allah. Ungkapan cinta seorang ayah. Masya Allah nih. Bisa nih kita pakai teman-teman. Kalau Bang Izu tadi apa? Asik. Terus apa tadi? Keren, Keren. penyayang. Oke, definisi asik, keren, penyayang itu apa? Singkat aja ya. Awal tahun kemarin, Jangan panjang loh ya. anak yang pertama tuh suka nulis. Mm-mm. Terus nulisnya tentang saya. Ayahku pahlawanku. Isinya tentang aktivitas daily saya bersama dia. Artinya banyak momen yang dia tuliskan kepada saya, ya bercerita tentang kehangatan lah. Dan jujur ya, dia ya nggak ada arahan apapun ya. Masya Allah. Dia sering Keren. nulis tentang adiknya, tentang neneknya, tentang ayahnya, tentang mamanya, tentang keluarganya. Dia sering mencurahkannya itu lewat tulisan. Tulisan. Sama gambar. Keren. Dan itu ditempel. Diberikan. Setelah itu ditempel nggak?
Kita simpan. Oh, disimpan kan? Maksud Terus saya itu. otomatis Itu penting tuh. Oke, keren. Bisa tuh jadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk ini interaksi sih sebenarnya antara ayah dan anak. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Heri sama Bang Izu. Di rumah Bapak itu lebih sering jadi polisi, teman main, atau ATM berjalan nih? Kalau ATM kan minta duit dong gitu kan ya. Kalau polisi jangan begini, jangan begitu gitu kan ya. Atau teman main nih yang asik tadi. Apa? Silakan Mas Heri. Kayaknya kalau buat saya sih semuanya ya. Semuanya. Tergantung situasi dan kondisi yang ada. Iya. Tapi memang juga ATM itu sudah keniscayaan ya dari seorang ayah. Iya. Udah pasti mintanya ke ayahnya ya, yang sampai ke orang lain ya. Jadi kalau anak saya itu ada pos yang dia mintanya sama uminya, ada pos yang dia minta sama abinya. Oh gitu. Jadi udah jelas gitu ya. Oke, kalau saya minta ini mainan misalnya, saya minta ke umi misal contoh. Kalau pendidikan sama abi gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, gitu. Bang Izu. Sama ya. Kok sama sih? Bedain dong. Jadi presiden ya, kita jadi presiden di rumah tangga. Gitu ya. Itu dia presiden ya, penting ya. Presiden. Jadi ngatur juga tapi dalam tanda kutip ya mungkin ya seperti itu. Membuat keputusan, decision maker. Pertanyaan ketiga, momen paling random nih, acak tapi berkesan bareng anak yang masih kebayang sampai sekarang nih. Random. Ini agak susah harus ngulik nih. Apalagi pertanyaan baru sekarang. Keren yang nulis redaksinya nih. Apa? Coba. Kalau saya ya, ini salah satu peristiwa. Anak saya laki semua, ya. Terus kemudian dengan situasi kondisi sekarang ini, mereka punya kesibukan masing-masing, ya. Nah, singkat cerita, anak nomor 2 saya ini, ya, itu dia tiba-tiba saya kasih duit kan, buat jajan. Tiba-tiba dia beli ular. Ular apa nih? Beli ular. Ular ya? Iya, ular. Beli ular. Ular beneran. Nah, ular beneran. Nah, terus kemudian kata istri saya, Hanif, nggak boleh loh sama Abi gitu kan. Kan bawa ular ke rumah gitu kan, karena ya ular sebenarnya ular yang sudah diprediksi karena dia sudah pelajari gitu kan karakteristiknya, cara bahaya atau enggak. Ya, tidak pada level bahaya. Lebih pada ular yang bisa buat main-main. Nah, saya juga tadinya begitu, tapi kemudian yang membuat saya kaget ternyata media itu menjadi pemersatu buat mereka bertiga. Oh ya? Iya. 3 orang anak ini? Iya, jadi mereka semua memiliki minat yang sama. Misalnya ketika ngasih makan gitu kan, pakai mencit kan makannya kan. Nah itu, jadi sesuatu hal yang tadinya saya prediksi adalah sesuatu hal yang dangerous dan sebagainya. Khawatir, gitu kan. Khawatir, apalagi saya juga pikirannya ada-ada nih si anak gitu kan. Memang karakteristik anak saya yang kedua itu agak sedikit adventure keinginannya gitu. Agak sedikit cross gitu ya. Iya. Nah, itu kira-kira yang random. Ya seru beneran ya. Seru beneran. Ular. Dan ada panggilannya. Namanya siapa ularnya? Belum. Gak tahu deh. Saya belum. Nanti namanya ya Mas. Oke, Bang Izu. Apa? Momen random ya. Mandi hujan kali ya. Mandi hujan. Karena anak saya masih kecil gitu ya. Momen yang paling berkesan bagi saya sama anak saya ya pas hujan-hujanan bareng. Hujan-hujanan bareng ya. Karena banyak ini kali ya, orang tua yang nggak bolehin gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau saya selama hujan itu lebat, terus sudah 15 menit waktunya, itu udah dan nggak ada geluduk lah ya. Kita bisa itu cek udah ya. aman sih, udah safe insyaallah. Dan saya berusaha sama istri tuh nemenin, karena kebetulan ada halaman yang agak luas. Kita bermain di situlah, prosotan, ayunan, gitu sih. Wow, seru ya. Main, main air ya. Karena emang nggak bisa dipegang tuh, maksudnya nggak bisa dicegah kalau anak-anak usia-usia tertentu tuh sebelum 7 tahun ke bawah itu biasanya suka main air ya. Betul. Suka main air. Oke, kalau tadi kan ditanya nih teman-teman RCK, mungkin ini juga kejadian juga sama teman-teman juga di rumah gitu ya. Banyak yang tanggung jawab untuk ngasuh anak, untuk apapun komunikasi dengan anak itu dominan mungkin ibu gitu, bundanya gitu kan ya, atau uminya gitu kan ya. Nah, kalau di sini, kalau di Mas Heri sama Bang Izu nih, kerjasamanya bagaimana antara istri dan ayah atau ibu dan ayah begitu ya, untuk bisa kerjasama dalam mendidik anak, dalam membangun ini. Berarti kan kita punya project untuk bisa membangun manusia dengan karakter yang kita pengen, begitu kan ya, seperti itu, bahkan sejauh itu gitu. Itu bagaimana kalau Mas Heri?
Kalau saya sama istri itu secara umum kita berbagi peran terkait dengan mendidik anak. Saya sampaikan pada istri saya mencoba mengambil peran sebagai panutan, memberikan suri tauladan karena anak saya kan laki semua gitu kan. Misalnya saya mengajarkan pada anak saya untuk ke masjid, saya juga sholatnya di masjid, saya juga pengurus masjid. Kemudian saya berkegiatan sosial, saya wujudkan bukan hanya dengan kata-kata. Nah, istri saya yang mendorong dari belakang. Tuh Abi udah nyontohin gitu. Makanya yang banyak berkata-kata adalah istri saya ketimbang saya. Jadi figurnya di bapaknya, terus kemudian mentionnya itu dari ibu gitu ya, atau dari istri ya. Oke, itu simpel juga tadi ya. Soal uang gitu ya, realnya uang juga udah dibagi-bagi nih. Kalau Umi udah bagian ini, kalau Abi bagian itu, gitu kan ya. Wah, seperti itu kalau di Mas Heri. Bagaimana dengan Bang Izu? Bang Izu gimana Bang Izu? Kalau saya di awal pernikahan itu udah komitmen bersama sih. Ada ya di awal ya? Nah, di awal teman-teman. Jadi pas anak pertama lahir itu istri itu udah minta lah, udah nuntut gitu. Ya kamu sekarang udah harus bisa menjalani peran ayah sepenuhnya, gitu sih. Jadi emang isu fatherless ini di kalangan kita selaku milenial ini kita ingin cut off lah ya. Saya sama istri itu udah punya keinginan bahwa sebenarnya hadirnya anak di dalam kehidupan kita tuh bukan inginnya mereka. Tapi inginnya kita. Maka sebisa mungkin posisi kita sebagai ayah, sebagai mama gitu ya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu menjadi kehadiran itu menjadi poin utama lah. Itu sih. Bukan hanya ayah bekerja di luar rumah, ibu mengurus rumah, tidak, tapi kita sepenuhnya bersama gitu sih. Sama seperti Mas Heri sampaikan gitu ya, berbagi peran. Ayah menjadi teladan, ibu menjadi support system lah yang mengantarkan pesan-pesan, bahasa cinta gitu sih, bahwa ayah sudah berkorban dan sebagainya gitu sih. Gitu. Makanya di satu sisi sebisa mungkin saya mencari pekerjaan yang bisa mensupport selain ekonomi rumah tangga, tapi waktu bersama anak gitu sih. Waktu ya, waktu itu penting. Jadi poin hidup saya, jadwal saya tuh pagi itu udah saya plotkan untuk mengantar anak. Jadi itu udah nggak bisa digantikan dilepas lah ya. Gitu sih, kecuali ada hal-hal yang memang urgent, mendesak dan sebagainya gitu sih. Nah, nyambung nih. Kalau tadi dibilang ada waktu yang penting gitu kan. Nah, menurut Bang Izu sendiri, nanti juga ke Mas Heri, Bang Izu, menurut Bang Izu itu lebih butuh mana sih anak-anak? Perhatiankah, waktu, atau kehadiran secara utuh Bapak? Menurut di saya keluarga? Secara pribadi kehadiran utuh sih. Kehadiran utuh. Betul. Jadi semuanya ada. Betul. Karena pesan yang dituliskan anak saya itu, poin-poinnya itu yang paling berkesan bagi mereka. Saya ngantar sekolah, bla bla bla, itu ayah ngajak aku main di kafe, makan coklat, minum es. Jadi kayaknya momen kehadiran gitu. Beda sama ngajarin aku baca gitu. Aku bisa baca karena ayah. Jadi tagline-nya pahlawanku itu yaitu momen-momen itu yang dijabarkan gitu. Jadi berbeda dengan kayak tagline ayah dari Bapak 360. Bukan dari keluarga saya sendiri ya. Kan gitu, tadi kan gitu emang di sih, Bapak Mas Iwan, 360 360. Oke. Nah, ini versinya beda nih. Kalau Bang Izu ini sebenarnya Bapak yang ada terus gitu ya, dalam tanda kutip ya. Bapak yang ada terus gitu, karena mungkin kesibukannya juga berbeda dengan Mas Heri. Nah, versi Mas Heri ini seperti apa? Kalau tadi kan banyak jadi DKM gitu kan ya, di keluarga juga gitu kan ya, bahkan di organisasi juga di luar. Nah, ini bagaimana kalau Mas Heri? Apakah Bapak utuh versinya Mas Heri itu bagaimana? Jika memang Bapak utuh, atau memang ya sudah yang penting perhatian aja atau waktu aja, bagaimana Mas Heri? Ya, seluruh komponen itu kelihatannya memang dibutuhkan oleh anak ya, khususnya kehadiran ketika dia butuh ya, dan juga ya butuh dalam berbagai aspek ya. Nah, ini kan memang kebutuhan terhadap anak-anak yang sudah dewasa ini tentunya akan sangat berbeda dengan masa seperti putra-putrinya Mas Izu ya. Betul. Karena itu masa lalu saya tuh kan gitu kan, seperti berenang bareng, jalan bareng. Kalau sekarang tuh agendanya bingung, agendanya udah sangat berbeda sekali. Berbeda ya. Iya, karena mereka udah jalan bareng itu udah boleh dibilang ya? sudah sulit. Nah, tapi alhamdulillah
saya tuh dulu pernah diingatkan oleh kawan saya, Mas Heri, kalau seandainya anak-anak rewel, Mas Heri pengen pergi segala macam, turutin, karena nanti akan ada masa di mana mereka akan sulit bersama kita. Betul. Nah itu alhamdulillah saya sudah tunaikan itu. Makanya anak saya yang ketiga itu kelas 3 SMA. Kelas 1 SMA ya. Itu saya semaksimal mungkin saya antarkan setiap hari ke sekolah pakai motor, karena saya enggak, sepanjang dia masih mau sama saya. Iya, gitu. memang ada momen nggak mau ya. Bener. Saya udah gede gitu kan. Bener, udah gede. Wah, sepanjang masih ada itu gitu kan. Pasti dianterin gitu ya. Itu dianterin. Kalau dulu kan anak-anak yang lain kan dianterin gitu kan. Ini ada romantisme ketika di momen mengasuh anak gitu kan ya. Tadi disampaikan sama Seri bahwa itu zaman saya dulu tuh gitu kan ya, fasenya berbeda nih sama sekarang, waktunya udah berbeda sama Bang Izu gitu kan. Boleh nggak recall kembali memori ketika Mas Heri waktu itu, salah satu momen haru mungkin yang ternyata disadari atau enggak ini jadi momentum kedekatan Mas Heri sama anak-anak gitu kan, yang mungkin membuat anak-anak ternyata dari waktu ke waktu itu inget jadinya. Ya, atau Abi ternyata begini ya, terima kasih Bi gitu. Gitu. Kalau saya dulu ada momen seperti itu gitu kan. Mungkin orang lain, Mas Heri seperti apa? Ada nggak? Alhamdulillah sih secara tipe pekerjaan saya dan kesibukan saya relatifly bisa banyak bersama mereka ya. Jadi sepanjang saya bisa ngajak mereka dari dulu, dari kecil itu saya ajak. Makanya saya kategori, kalau mama istri saya bilang, Abi ini model orang yang rombongan. Semua ada. Jadi itu? pokoknya saya angkut semuanya Iya, gitu. Jadi misalnya saya ada kegiatan di mana, sepanjang itu bisa saya angkut semuanya. Nah itu itulah karakteristik yang saya bangun ya di rumah saya, di rumah ya. Nah itu sepanjang bisa gitu kan. Nah itu alhamdulillah kan sampai sekarang pada akhirnya ya relatif mereka tuh dekatlah dengan saya. Dekatnya tuh poin-poin tertentu dia dekat sama uminya, poin-poin tertentu dia dekat sama saya. Misalnya kalau contohlah sederhananya minta duit hal-hal yang sifatnya kecil-kecil gitu kan, nah biasanya ke istri saya. Tapi kalau mama additional segala macam baru deh Bi minta duit dong Bi, sama Abi ya. misalnya Agak-agak ekstra ya. pelatihan drone, Beli mobil. Pengen usaha gitu ya teman-teman ya. Gitu. Bisa minta sama Abi sponsornya. Jajannya udah beda lah ya. Jajannya beda ya. Sama ayah tapi jajannya udah beda. Sama-sama ayah jajannya beda. Nah berarti momennya ternyata adalah justru kebersamaan itu. Ketika anak-anak bareng sama Mas Heri sekeluarga, justru itu yang membuat anak-anak ini jadi terkesan gitu ya. Oh, Masya Allah. Itu nggak kejadian sama semua keluarga. Ini Mas Heri luar biasa. Kalau Bang Izu nih, Bang Izu momen tadi kan main hujan tuh. Ada nggak yang suka di recall sama anak-anak yang di-mention gitu kan ya? Gen Alpha sih ya. Kan jokesnya Gen Alpha itu permintaannya unik ya. Ya Mas ya. Mas Iwan juga ya kapan kita ke hotel itu sih, kapan kita iya sih sekarang itu gitu ke main staycation. Itu masanya playground. Memang masanya yang beda. Masa saya kecil nggak seperti itu. Cuma Gen Alpha tuh udah ya aku bahkan dia udah nyari sendiri ya, di Bandung ada staycation yang ini nih seru nih. Gitu nanti di sini, bahkan yang pertama tuh di sini nanti ayah ada pemandian air hangat, ayah di sini kita di villanya lah gitu. Maksudnya dia udah sampai sedetail itu. Bahkan harga mungkin ya, kalau dia udah bisa ngelihat nominal, udah mention harga nih, harga sekian gitu. Enggak sih, enggak sama gitu ya. Dia hanya fokus ke di situ tuh ada apa, misalkan tempatnya bagus. Usianya berapa sih Bang Izu ininya anaknya? Yang pertama tuh mau masuk 8 tahun. Oke, 8 tahun ya. 7 tahun jalan 8 tahun lah. 7, 8 ke 8. Kalau Mas Heri beda ya, karena usianya juga sudah, maksudnya anaknya. Iya. Anaknya udah kuliah ya? Yang pertama sudah selesai kuliah melanjutkan S2. Kemudian yang kedua baru saja selesai kuliah. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang baru kelas 3 1 SMA. Oh, lengkap berarti. Jadi treatmentnya itu udah pengalaman panjang diaplikasiin ke anak setelahnya gitu ya. Oke. Nih, tadi sempat disinggung-singgung nih. Tapi sebelum ke situ kita minum dulu yuk biar agak legaan. Minumnya selalu bareng-bareng ya. Minumnya selalu bareng-bareng. Kalau selalu bareng-bareng, minum yuk teman-teman.
Tadi sempat dibahas sedikit tentang gimana ya, tentang pembahasan ayah. Kalau saya dulu seperti itu gitu kan ya, didiknya. Bang Izu juga berbeda. Ini berbeda nih, berbeda zaman gitu, ada Gen X segala macam. Nah, dibandingkan dengan ayah bapak dulu gitu ya, yang berbeda dari cara bapak mengasuh seperti apa? Kalau saya dulu nih belajar motor itu pasti sedikit ayo gitu kan, sedikit ada sedikit pressure gitu ya. Nah, kalau Benar. bedanya gimana nih kalau Bang Izu nih? Bang Izu Cara dulu deh. komunikasi sih. Cara komunikasi Jadi ini ya. nangkepnya bagaimana pendidikan ayah saya dengan saya ke anak saya kan. Cara komunikasi. Komunikasi. Jadi ayah saya tuh lebih ke perintah ya, tegak lurus. Kamu belajar gitu sih. Kamu harus bisa ini ya. Kamu ini gitu sih. Kalau saya meng-cut off itu karena saya nggak suka, gitu. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan saat itu. Cuma itu hanya bisa saya rasakan. Dirasakan. Cuma di sini ketika saya menjadi ayah, saya ingin meng-cut off itu sih. Ayah saya baik, cuma cara komunikasinya aja yang Dengan dia kan caranya. Ya, Betawi ya. Betawi, sikap Betawi Bahasanya kan. gitu lah ya. Tegas segala macam, disiplin. Iya, nyolot. Nyolot. Bahasanya itu nyolot. Setuju nggak Mas Heri? Gitu sih. Kalau Kalau kata Mas Heri Jawa. Nah, Mas Heri gimana nih? Iwan Jawa. Nah. Kalau saya Betawi, jadi Sama gitu, aja kok. ceplos. Kalau kita kan sama ya. Kalau Mas Heri gimana nih? Iya, kalau dulu kan Usianya orang tua kan. kita tuh cenderung pada direction ya. Betul. Kamu begini, kamu begitu gitu kan. Kalau sekarang sih memang saya kepada anak saya itu, karena saya sudah percaya sama mereka, itu memang banyak memberikan ruang kreasi buat mereka. Jadi open ya, silahkan. Ya silahkan. Kasih diskusi, ada ruang diskusi Iya, ada juga. ruang gitu. diskusi, dan kemudian mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa melalui itu semua. Gitu. Contoh misalnya gini, yang sederhana kalau tadi dicontohkan hal yang teknis misalnya. Kalau dulu saya lagi belajar mobil sama orang tua saya didampingi terus. Kalau sekarang anak saya tahu-tahu bisa nyetir mobil, saya juga nggak tahu dari mana. Pernah izin sama saya, Abi pinjam mobil ya, Abi gini. Jangan Hanif, nanti Abi dampingin. Ya, ini udah parkir. Udah selesai dia maksudnya. Karena saya lambat jawab. Udah selesai, WA. dia juga udah bisa. Terus bawa motor juga begitu. Tahu-tahu udah bisa sendiri. Belajar dari mana emang? Ya ngeliat tekniknya di YouTube. Ya keren. Itu ya. Gitu-gitu kan. Gen X dan Alpha segala macam. Agak berbeda ya itunya ya dengan orang tua saya khususnya gitu ya. Nah Mas Heri, maaf, kalau misalnya tadi kan disampaikan seperti itu, suka ke bawah nggak didikan bapak kita dulu nih ke anak-anak kita sekarang, suka ke bawah nggak? Mas Heri gimana? Iya. Masih ada ya nilai-nilai dari orang tua kita itu yang masih kita bawa. Kerasnya mungkin atau Iya. apanya itu? Lebih kepada ininya ya, apa namanya? Ya kalau tipe orang tua saya pada saat itu memang cenderung ada suasana membebaskan juga dalam konteks menyerahkan kepada anak untuk memberikan keputusan terbaiknya. Nah itu orang tua saya, walaupun dari sisi satu banyak direction tetapi ada ruang itu juga. Nah ini mungkin porsi itu kepada anak saya luaskan Sesuaikan lagi ya, gitu. Saya luaskan lagi. Oke, Bang Izu suka ke bawah nggak sama kebetawiannya? Kadang sih. Kadang ya? Intonasi tinggi itu. Tapi saya nggak pernah ngelihat Bang Izu keras, asik. Cuma ya tadi kebawanya tuh beberapa, dan saya tuh tipe orang yang Spontan ya? kagetan, iya. Jadi kadang kalau anak Tapi nggak lata kan? enggak. Nggak lata, kagetan tapi nggak lata kan? Kalau Oke. kalau anak-anak kadang suka usil gitu sih, mamanya tiba-tiba jangan gitu sih. Agak intonasi tinggi, saya suka apa sih gitu sih, rame-rame gitu sih. Ya, gitu ya. Dia tegasnya apa sih gitu. Ternyata itu keras loh menurut Bang Izu. Oke. Nah, tantangannya nih, kalau tadi kan tantangannya Bapak sekarang sama dulu gimana? Dari siapa? Saya. Yang paling berat kalau kamu mau curhat boleh, Bang Izu. Tantanganmu apa sama anak-anak Perubahan sekarang? pola asuh ya. Pola asuh ya? Zaman sekarang tuh perubahan pola asuh. Saya merasa pola asuh orang tua saya dengan saya ke anak itu udah berubah banget gitu. Saya nggak bisa menerapkan konsep bagaimana orang tua saya mendidik saya waktu saya kecil dengan saya mendidik ke anak saya, itu udah bakalan berantakan. Beda. Itu udah hal yang harus dibuang lah. Gitu. Bahkan jangankan ke anak. Saya punya adik bontot. Saya kan 4 bersaudara. Saya anak kedua.
Jadi bagaimana orang tua saya dengan dengan adik saya yang paling bontot itu yang selisihnya 17 tahun itu berbeda banget. Kalau saya dituntut kemandirian dan sebagainya, cuma adik saya udah bim salah bim. Mau menulis udah ada bukunya, mau mewarnai udah ada. Udah lengkap lah ya. Dulu saya Toolsnya. disuruh nabung dulu, baru bisa beli pensil warna. Iya. Faber Agak Castell panjang. tuh. Iya, agak panjang prosesnya. Kalau ini tanpa dia nabung udah orang tuh udah support kamu mau apa ini gitu. Tapi anak sekarang sensitif nggak? Ini kan usianya 8 tahun, 7 tahun, 7 ke 8. Sensitif nggak? Sensitif. Sensitifnya apa? Keras dikit apakah agak gimana gitu atau gimana? Kalau anak saya saya pernah nyentil beneran fisik ya? Iya, nyentil. Cuma nyentilnya tuh nih ya. Kan kalau dulu nyentil itu di mana? Di kuping kan? Iya, betul. Di telinga, Betul. Saya di betis. Jadi Oke. mereka berantem, ribut nih masalah mainan, terus saya coba pisahkan. Kakak kenapa? Adik kenapa? Gitu sih. Adik begini, kakaknya itu dominan. Kakaknya tuh karakter walaupun perempuan, leadershipnya tuh kuat banget. Oke. Jadi dia mau ngelit adiknya tuh diatur. Cuma momen ini adiknya nggak mau diatur. Nggak mau diatur, Iya. betul. Kamu main ini rancang bangun. Kamu harusnya bikin ini. Nggak mau, aku maunya bikin ini bangunannya. Akhirnya beribut. Akhirnya saya coba atur. Saya coba pisahin. Saya coba atur ulang. Akhirnya nggak mau. Ya udah akhirnya saya hukum. Sentil Saya tadi. bilang, ayah hukum ya. Sentil ya. Dikasih mana Ya, kakinya betisnya gitu sih. Pertama tuh hal adiknya saya sentil duluan, cuma gini dong, kakaknya ternyata nangis, terus nangis, Menyentuh hati itu. iya, Iya. ternyata abis nangisnya nggak di depan saya, Mas. Pas saya udah pergi dia biasa aja, pas saya pergi dia baru nangis. Oh, oke. Lalu pas saya berangkat keluar, Ke bawah. mamanya lah, kamu kenapa? Nah. Aku disentil ayah. Gitu sih. Tapi mama juga udah tahu ya istri maksudnya. Terus dibilang, kenapa kamu nangis? Ayah bohong. Gitu sih. Ini lebih dalam lagi nih. Oke. Jadi ada bahasan lagi harusnya ya, ada penjelasan Ayah lagi bohong. kan. Kenapa ayah bohong? Ayah janji mau jadi ayah yang baik, tapi ayah nyentil. Oh, Masya Allah, jauh Ayah nih jadi teman-teman. jahat, gitu sih. Aduh, nih, berarti kalau gitu ke Mas Heri nih, Mas Her, kalau kayak gini kan berarti ada hal-hal yang berbeda begitu ya. Kalau menurut Mas Heri nih, kalau tadi kan sebenarnya kalau kita respon ini sulit mudah ya, maksudnya dikerasin gimana, tapi nggak dikerasin juga harus ada edukasinya. Menurut Mas Heri gimana? Kalau kita sebagai ayah nih, harusnya gimana? Bukan harusnya sih, mungkin pendapat Mas Heri ya, sebagai ayah kita. Ya memang kita banyak hal yang kita berharap anak kita tuh mau seperti ini dan itu ya. Berharap anak kita misalnya sholatnya di masjid segala macam, tapi pada kenyataannya mereka belum sampai ke situ gitu kan. Nah ini kalau saya menyadari bahwa mungkin belum waktunya gitu. Artinya berarti di situ kan ada ruang toleransi. Tapi nasihat selalu disampaikan terus gitu tanpa bosan-bosan dan tanpa marah. Karena saya sendiri juga merasakan, saya merefleksikan di dalam diri saya ya. Dulu saya juga sholat ke masjid itu ketika sudah dewasa, ketika sudah menikah malah ibaratnya Jamaah rutin gitu ya. iya gitu maksud saya kayak begitu. Nah saya menyadari hal itu. Nah kita berharap kan anak-anak lebih baik gitu kan. Nah jadi ruang toleransinya tuh di situ gitu ya. Jangan sampai anak tuh jadi menjalankan perintah kita karena keterpaksaan. Karena memang banyak peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa tertentu yang menjadikan mereka itu bergerak dengan sendiri setelah kesadaran ada. Kayak gitu, dan itu kan akan lebih stabil kan. Oke, seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya juga kita jadinya refleksi juga ya. Kita dulu seperti apa, terus aplikasinya ke anak-anak seperti apa gitu. Ini pas banget. Jadi bahasanya tentang edukasi kita ke anak-anak kita begitu. Nah, terus kan kita recall lagi tuh ke bapak kita atau ke kita sendiri juga gitu. Dan kita pasti juga look ke depan gitu ya. Bagaimana kita ngelihat ke depan anak-anak kita usianya sekian, kemudian nanti akan tumbuh menjadi seorang lebih dewasa dan nanti akan mungkin seusia dan kita, dan bahkan kita juga akan menjadi sosok yang lebih tua, banyak keterbatasan begitu kan. Nah, Mas Heri sama Bang Izu nih, ini kan pasti ini kegundahan semua ayah nih, mungkin ayah-ayah juga yang ada di RCK semuanya, bahwa
sebenarnya seorang ayah itu ketika kita mengedukasi, ketika kita membimbing anak-anak kita, itu kita pengen juga lembut, tapi juga kita tidak pengen anak-anak kita itu nanti justru dengan too much kelembutan malah mereka nggak siap dengan kehidupan, begitu kan ya. Nah, dengan contoh-contoh yang tadi udah sampaikan, ada yang case disentil aja seperti itu gitu kan ya, itu juga bukan hal yang salah, tapi memang responnya berbeda tiap generasi, juga dari Mas Heri juga. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita bold line, bahwa gimana sih kita bisa menjadi sosok bapak yang bisa dirindukan kelak jika anak-anak dewasa, begitu kan ya. Terus kemudian pasti ada momen dimana Mas Heri sama Bang Isu, bahkan saya juga itu suka mikir bahwa anak-anak saya nanti apakah kangen sama saya, atau bahkan yang lebih melu lagi, ini belum ada pertanyaan ini, tapi mungkin beberapa orang tua sudah menanyakan bahwa kalau orang Jawa bilang gini, aku kok melok sopo gitu kan ya, aku nanti melok siapa, ikut siapa gitu kan ya, tanda kutip ya, meskipun sebenarnya kita sebagai seorang ayah itu sudah siap dengan segala hal gitu kan, tapi ada hal-hal seperti itu yang mungkin sedikit akan ada tanda tanya besar gitu ya untuk anak-anak kita dewasa nanti akan seperti apa. Terus kemudian mudah-mudahan bisa terus ingat ya. Nah, gimana menurut Bang Izu sama Mas Hari? Bang Izu, kalau menurut saya sendiri, setelah kan saya mah ayah baru lah ya. Baru berapa tahun sih? Baru 8 tahun. 8 tahun ya. Beda seperti Mas Heri yang Masya Allah udah terbukti lah ya. Saya selalu berusaha dan selalu belajar gitu ya, memahami bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa kasihnya anak, tangki cintanya anak. Saya rasa semua anak tuh punya tangki cintanya berbeda-beda, Mas. Gitu sih. Anak saya yang pertama sama anak saya yang kedua itu ternyata tangki cintanya tuh saya sama istri tuh udah sepakat. Kita menganalisis di golden egg dia di 1 bahkan sampai 3 tahun. Ini bahasa cintanya dia ini apa nih? Bahasa kasihnya dia apa? Tangki cintanya dia ini apa? Yang nantinya sampai ke depan itulah yang kita ingin penuhi. Ternyata anak saya keduanya ini memiliki tangki cinta pelukan dan pujian. Gitu sih. Jadi setiap ada problem, setiap ada masalah, setiap ada prestasi, kita selalu berusaha apresiasinya dengan cara memeluk. Pertama memeluk tuh, sentuhan lah. Makasih ya sayang, kamu udah hebat lah. Gitu. Kalau dia gagal, it's okay, nggak apa-apa, sambil peluk. Kamu udah berusaha, coba lagi gitu sih. Pujian, kita selalu memberikan pujian tuh, selalu, walaupun makanya ternyata anak saya sering gambar, sering itu, walaupun dia pernah dibilang waktu TK, Gaida, gambar kamu aneh, tapi kata ayah aku bagus. Karena kita selalu mengapresiasi, bagus kah gambarnya gitu sih, kakak udah hebat gitu sih. Ternyata memang ada case di luar tuh comparison ya, perbandingan tapi di luar. Tapi kita juga harus jujur juga, terbuka sama anak. Oh ya kak, mungkin dia melihatnya di sisi ini ya kak, kakak tuh mewarnainya keluar. Oh iya benar juga ya, tapi secara overall itu udah oke gitu. Kakak tinggal ngembangin lagi gitu sih. Kalau dulu Pak siapa yang suka lukis-lukis? Pak Tino. Pak Tino. Enggak tahu. Bang Izu enggak tahu ya. Bang Izu enggak tahu. Oke. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, berarti apa namanya kalau Mas Heri belum. Mas Heri bagaimana Mas Heri? Ya, terkait dengan hal itu saya bersama dengan istri saya sampaikan juga pada anak-anak saya juga bahwa Abi sama Umi adalah orang yang penuh dengan banyak keterbatasan. Abi Umi hanya bisa memberikan kasih sayang kepada kalian. Harapannya adalah memang dengan kasih sayang itu menjadi energi yang kuat untuk mereka memberikan perhatian pada kita kelak ya. Kemudian yang kedua adalah saya mencontohkan kepada mereka bahwa saya merawat orang tua saya dan mertua saya. Iya, jadi merawat orang tua saya dan mertua saya. Keduanya saya berlakukan adil, kira-kira begitu. Saya berlakukan adil. Keduanya saya perhatikan. Jadi itu saya berikan contoh kepada mereka supaya mereka juga begitu loh besok ketika kalian sudah dewasa. Jadi ada contoh, mereka tergambar dan terrecord. Iya, terrecord, harapannya seperti itu. Oke, ini sangat luar biasa, momen yang momen edukasi tapi nggak ngeguruin gitu ya, nggak langsung ngomong gitu. Oke, sahabat RCK, kita masih di obrolan yang ini sangat menarik.
minimal buat kita gitu kan ya. Tapi ini pasti bermanfaat buat semuanya insya Allah seperti itu. Nah teman-teman RCK, saya pengen ngajuin beberapa pertanyaan ke tamu-tamu kita. Dan ini jawab jujur atau enggak, atau jujur terus atau salah misalnya seperti itu ya. Nah yang pertama adalah, ya silahkan jawab. Pernah ngerasa gagal nggak jadi ayah, Mas Heri? Proses pendidikan anak kan adalah sebuah proses ya. Jadi saya tidak mau mempersepsikan perihal kegagalan. Jadi enggak gitu ya. Enggak. Tidak merasa, Iya. tidak pernah merasa gagal menjadi seorang ayah. Karena Kalau kan Bang masih Izu terus berproses ya, Bang Izu. Kalau saya harus ngejelasin, karena Nggak usah ngejelasin, saya kalau cuman nggak dijelasin bisa salah persepsi. Saya cuman butuh enggak atau iya. Saya pernah merasa gagal Oke. jadi ayah. Karena baru akhir ini sih izin. Jadi Boleh singkat. singkat ya. Singkat aja ya. Jadi pekan lalu saya yang bilang itu anak saya menulis. Jadi nggak semua anak saya tuh menulis tentang yang baik-baik tentang kita. Kemarin pas saya mau jalan ke kantor DPC Sukma Jaya, ada rapat di sana. Anak saya dengan mata lebem, habis nangis. Kita nggak tahu dia nangis. Nangis kenapa ya? Nggak tahu. Terus ngasih surat ke saya. Oke. Saya baca, ayah sibuk. Terus ayah nggak pernah main sama aku. Jadwal. Padahal hari itu saya nganterin dia sekolah, saya jemput dia sekolah. Lengkap lah ya. Pas jemput saya ngajak main dia ke kafe. Berdua di talk aja kita ngobrol, kakak hari ini happy nggak, gini nggak. Tapi di sorenya pas menjelang maghrib, abis sholat maghrib tuh saya sholat di rumah karena abis itu saya harus jalan. Beliau ngasih surat ke saya. Saya kasih ke anak saya, langsung lari. Setelah ngasih saya baca, saya kaget, lari ke kamarnya, saya bawa surat itu ke istri. Ini aku salah apa gitu sih katanya. Aku salah apa? Oke, terus Ini jawabannya? aku tuh banyak. Ya aku juga nggak tahu. Akhirnya ya udah spontan saya ajak jajan deh. Saya luangin waktu 30 menit, saya ajak jajan lagi, dia udah happy. Kakak, ayah izin ya, ayah harus kerja lagi, ayah ada rapat. Saya bilangnya tuh kerja kalau di PKS Betul. tuh. Ayah harus kerja nanti, insya Allah Allah kasih rezeki buat kita nanti biar ayah bisa jajan sama kakak lagi. Udah saya berangkat, baru deh tuh komunikasi dalamnya sama istri. Oke. Ternyata dia itu merasa ada yang belum terpenuhi, yaitu main Uno. Kau main Uno di list dia ya. Iya, dia udah minta saya main Uno. Emang Mas, itu udah lama sih. Cuma saya waktu itu menolak terus. Ayah nggak bisa, ya nggak bisa. Cuma meledaknya tuh pas saya mau berangkat. Oke. Gitu sih. Ya udah akhirnya saat itu pas pulang istri pas lagi di kantor istri WA. Jangan malam-malam ya, sediain waktu. Buat Oh anak. iya, apa tuh? Dia minta apa? Main Uno Ya, sambil main Uno, ketawa. oke. Hehe. Oke, aku pulang deh setengah jam lagi gitu. Akhirnya Listnya harus tetap harus approve dulu ya, confirm jadi dulu istri ya. menjaga rumah itu anak sebelum tidur sampai aneh pulang. Pas saya pulang, alhamdulillah masih bisa main Uno. Walaupun 2 set lah. Oke, jadi ini kejawab nih Bang Izu. Betul. Tadi ada Dan dua. saya merasa di situ saya gagal lah. Saya menjadi ayah yang saat itu Ada gagal. yang miss. Cuma langsung saya perbaikin. Oke gitu oke. sih. Jadi sebenarnya nyambung sih sama seri. Kalau tadi sampaikan berproses. Nah ini prosesnya tadi ya. Jadi kadang-kala kita ngerasa gagal, terus tapi tadi ada perbaikan. Ini sebenarnya pertanyaan ketiga. Jadi apa yang dilakukan kalau ada konflik? Nah Bang Izu tadi udah jelasin. Salah satunya seperti tadi ternyata ya. Kalau Mas Heri apa? Ngerujak kah atau main motor bareng, beli ular, makanan ular, atau ngasih nama? Kan belum kasih nama tuh. Ya memang masing-masing anak nih memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Iya. Ya seringkalinya sih kalau mama ada sesuatu hal yang tidak sesuai antara keinginan kita dengan keinginan anak, biasanya saya berbagi peran sama istri saya, gitu kan. Nah, karena istri saya tahu lah tes saya seperti apa gitu kan. Nah nanti biasanya tuh yang negosiasi adalah istri saya. Ini negosiasi ya, juru damai ya. Karena memang secara komunikasi yang lebih banyak secara Interaksinya komunikasi, ya. memang istri saya kepada mereka. Mereka banyak anak-anak juga kalau ngadu terhadap beberapa hal juga kepada istri saya. Ke ibunya gitu ya. Ibunya nanti ada itu baru dia sampaikan ke saya. Nih nyambung. Kata apa? Satu kata yang suka sering disampaikan ketika marah apa? Pernah nggak marah? Jangan-jangan nggak pernah marah nih Mas Heri? Jangan misalnya kayak gitu. Hey, gitu. Tong. Atau enggak?
Masya Allah, bisa kayak gitu ya. Bisa. Nggak ada ya? Oh, ini berarti nggak ada kata-kata yang tinggi. Biasanya saya takut sekali, ucapan saya itu berbekas di hatinya dia. Tapi pernah marah? Ya mungkin marah tapi nggak ini ya. Apa? Nah itu marahnya gimana tuh? Diem sih kayaknya Mas Heri mah kalau marah. Iya Mas ya. Iya, biasanya memang saya nggak saya ungkapin karena saya takut banget anak saya itu berbekas gitu. Itu sih yang karena saya pernah punya pengalaman Sama orang tua? sama anak saya. Oh nah. Pada saat itu ada sebuah momen kakaknya tuh nakalin istilahnya jahilin adiknya lah kira-kira begitu. Nah singkat cerita saya ada gerakan refleks yang seolah-olah pengen memukul ya seolah-olah gitu ya, tapi tidak memukul. Ya. Nah terus kemudian saya lihat anak saya itu seperti bertahan, pengen ada bertahan gitu kan, misalnya gitu kan. Subhanallah. Disitulah yang menjadikan saya tuh sampai sekarang. Ini ya catatan gitu ya buat kita. Ya Rabbana. Jangan. Takut saya. Gitu. Apalagi dengan kata-kata gitu ya. Wah Masya Allah. Oke. Berarti alhamdulillah terjaga. Aman. Berusaha untuk ke situ ya, berusaha untuk ke situ ya. Bang Izu pernah nggak kelepasan? Pasti kita berusaha ya, tapi kadang suka kelepasan gitu. Saya selalu bilang aja sih, ayah marah ya. Gitu. Oh gitu ya, marahnya gitu ternyata teman-teman. Ya. Ayah marah ya. Di notice gitu aja kan. gitu sih. Tadi juga udah refleksi, udah kayak, oh ya walaupun hanya 5 menit ya, mengkondisikan seperti itu hanya bisa 5 menit. Oke. Iya, karena kan mereka nggak tahu resiko ya, umur segitu kan nggak tahu resiko apapun. Cuma setelah di notice itu mereka lebih hati-hati sih, gitu. Kayak misalkan dia main pisau, gitu sih, main yang benda-benda tajam karena di rumah kan ada alat-alat proyek, gitu sih. Berarti sama aja ternyata ya, tumbuh kembang anak itu ada momen di mana dia akan pakai bang yang tajam, ada yang justru ngomong referensi kalimat-kalimat atau kata-kata yang terlarang, yang harusnya nggak sopan, gitu ya, suka kayak gitu ya. Berarti sama ya? Enggak sih, sama ya. Kata-kata alhamdulillah. Misalnya kata-kata misalnya, cuy, gitu kan kata-kata terlarang tiap keluarga beda. Atau paling gue lu. TikTok sih. Itu terlarang ya. Nah gitu. Itu juga suka ada gitu berarti ya, memang. Kalau di pengalaman saya sih alhamdulillah karena kita berusaha untuk memberikan lingkungan yang baik kepada mereka. Betul. Ya bersyukur hal tidak ada. Itu relatif ya belum saya temukan ya. Semoga tidak ada. Ya, Asal kita terus membersamai gitu mungkin ya. Betul. Oke, Masya Allah. Ini ideal sekali teman-teman. Jadi semoga kita bisa menyerap semua yang sudah dicontohkan sama abang-abang kita, sama mas-mas kita. Hari ini mas sama abang karena berbeda begitu ya. Nah, oke. Mas Her sama Bang Izu, untuk ayah-ayah yang belum ideal atau mungkin belajar buat ayah-ayah di luar sana, bapak-bapak di luar sana gitu kan ya, yang mungkin hari ini referensi nontonnya adalah podcast ini nih gitu kan ya. Nah, apa yang ingin Mas Heri sama Bang Izu sampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana, calon ayah ataupun ayah yang lagi berproses? Apa? Silakan, agak sedikit. Saya menasihati diri saya yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat yang lain. Yang pertama memang kita harus menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Tanggung jawab itu bukan hanya dunia saja, sampai dengan akhirat tentunya perhitungannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga keluarga kita itu pertama selesai dari aspek keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Iman, agama ya. Kemudian juga menuju pembekalan kepada mereka menjadi insan-insan yang mandiri. Nah, kemudian yang khususnya kita sebagai seorang ayah, satu hal yang menjadi utama yang harus kita perankan selain daripada peran-peran sosial dan ekonomi itu adalah teladan kebaikan. Karena mereka akan melihat itu, dan menurut saya itu adalah metodologi terbaik di dalam pendidikan kepada anak. Makanya kita jaga diri kita supaya juga anak-anak kita, keluarga kita dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, Bang Izu, versi Bang Izu gimana? Tadi udah lengkap sih versinya. Lengkap cukup ya? Paling ini aja sih 2 kata ya. Terus belajar dan bertumbuh bersama keluarga sih. Poin itu. Jadi ya hal-hal sederhana bisa dilakukan untuk membahagiakan keluarga ya Mas ya. Bener. Gitu sih. Karena kondisi keluarga beda-beda, basicnya beda-beda, latar belakang beda-beda. Jadi ya belajar dan bertumbuh bersama keluarga tuh hal yang menyenangkan. Kalau memang
mau kita terima gitu ya kondisinya. Itu sih. Hari ini ya kompak ya kalimatnya, saling mengisi gitu kan. Mas Heri seperti apa, Bang Izu seperti apa. Jadi Walaupun beda generasi ya. beda generasi, tapi maksudnya itu Mas Heri. Jadi ketika beda generasi ternyata melengkapi, ternyata sama loh. Cuman mungkin mewakili bahwa ternyata setiap generasi punya keunikan sendiri, tantangan sendiri. Jadi ini insya Allah menjawab nih dari teman-teman semua yang Saya juga sedang sambil belajar. Ya. Belajar juga sih dari Mas Heri gitu ya, yang sudah anaknya mungkin hampir seusia saya. Oke. Insya Allah. Oke, kalau begitu sebenarnya ini sudah menjawab nih dari pertanyaan yang sudah di pengen kita dengar bersama ya, bahwa bagaimana menjadi seorang ayah atau bapak supaya kita bisa terus membersamai anak-anak kita gitu ya. Langkah kecilnya ya tadi ya, memberikan contoh. Kalau boleh saya kasih garis tebal gitu ya, memberikan contoh itu justru efektif teman-teman. Jadi nggak cuma ngomong sholat ngaji, anaknya justru sholat ngaji, tapi kitanya cuman nunggu di depan musola kan anaknya ngaji gitu ya. Waktunya maghrib kita nggak sholat gitu kan. Itu kadang-kadang sering terjadi, saya sering lihat gitu ya. Wah, Masya Allah. Oke. Sudah ada di penghujung acara, sudah ada di penghujung obrolan kita pada hari ini. Kita pengen denger nih dari Bang Izu dan juga Mas Heri satu closing statement tentang rangkuman obrolan kita hari ini, tentang bagaimana sih untuk menjadi seorang ayah yang cukup lengkap di keluarga kita gitu. Bagaimana? Closing statement mungkin ya. Iya. Dan satu doa ya sekalian, dan doa silakan dilengkapi doa dan harapan Mas Heri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ayah yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan aspek yang dibutuhkan oleh keluarga. Baik kebutuhan finansial, kebutuhan kebersamaan, kasih sayang, cinta dan semuanya. Dan kita selalu hadir di semua momen yang memang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita. Dan kita sebagai seorang ayah tentunya juga dituntut, yang utama adalah sebuah suri tauladan terbaik lah ya, yang harus kita upayakan selalu ada, dan itu akan menjadi referensi utama buat anak-anak kita khususnya, dan juga tentunya istri kita juga gitu ya, karena mereka melihat kita sebagai pemimpin gitu ya. Dan jangan lupa bahwa tugas kita sebagai seorang ayah itu membahagiakan mereka, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bang Izu, Jadi harapan kepada anak ya. Hai Gaida, Gaisan, ayah berharap kalian menjadi anak yang baik. Amin. Versi Allah, versi ayah, versi mama. Udah itu aja. Kasih. menyentuh ya sedikit dan menyentuh mungkin langsung touching untuk anak-anak kita di sana begitu. Masya Allah, terima kasih Mas Heri, Bang Izu. Semoga obrolan hari ini membawa banyak manfaat buat kita semuanya, nggak cuma kita bertiga yang nonton juga, karena ini luar biasa panjang ilmunya, bisa kita catat semuanya teman-teman, dan aplikatif begitu ya. Dan tidak terasa beberapa menit ini nggak berasa berapa jam mungkin 60 menit atau berapa jam yang sudah kita obrolin hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya sahabat RCK. Inilah persembahan kita di segmen atau sesi podcast kita di sesi ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah persembahan dari Forum Ayah DPD PKS Kota Depok, bekerja sama tentunya dengan BPK DPD PKS Kota Depok untuk bisa mewujudkan Kota Depok dengan Bapak 360, dengan semangat Bapak bersama keluarga tentunya, membersamai dengan hati, mendampingi dengan ilmu, dan menguatkan keluarga dengan keteladanan. Saya Iwan Abdi, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.